Baik, terima kasih Bu Tiar Mas. atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Ibu Rumanggun yang telah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita menikmati pujian kita, penyembahan kita melalui pujian tadi luar biasa. Ya. Amin. Roh Tuhan yang bekerja saat ini bagi kita, dan kita mau sempurnakan hadirat Tuhan melalui firman-Nya, isi hatinya. Kita mau masuk kepada firman Tuhan, namun sebelumnya kita lebih dulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu yang kudus, jika pagi hari yang baru Tuhan beri bagi kami, boleh kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Tuhan membangunkan kami setelah Tuhan memberikan kami tidur yang nyenyak, ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sehat hingga pagi hari ini kembali menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, bukan satu kebetulan semua di dalam kehidupan kami yang terjadi saat ini. Kami Tuhan kumpulkan dari berbagai daerah, tempat, bahkan berbagai bangsa, berbagai negara, ya Tuhan. Kami melihat bagaimana kasih-Mu melanda kami, ya Tuhan. Kasih-Mu yang menuntun kami, Bapa, mengumpulkan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, ya Bapa. Kami punya perasaan yang sama. Kami punya keinginan sama, ya Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam komunitas melalui ibadah komunitas Power of Love ini, ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa buat semua hidup kami. Siaplah kami Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara Tuhan kepada kami semua, ya Tuhan, supaya kami boleh belajar, kami semakin diteguhkan, bahkan kami semakin memahami isi hati pikiran-Mu, ya Tuhan, kepada setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh-Mu, ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Suara saya bisa kedengaran ya, Bu Tiar? Ya, jelas Pak. Shalom Pak. Ya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberi waktu bagi saya, dan juga berterima kasih kepada hambanya Bapak Pastor Surbakti ya, memberi kesempatan, dan kepada teman-teman semua. Pagi hari ini kita mau sharingkan firman Tuhan, juga kaitannya dengan bagaimana tentang ketaatan sebagai anak Tuhan. Ya. Tuhan menginginkan kita supaya mengartikan sebuah kata ketaatan itu betul-betul menjadi pengertian yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita tentang arti sebuah ketaatan. Karena ketaatan sebagai anak Tuhan itu harus berbeda dengan ketaatan dunia saat ini, atau mungkin ketaatan dari agama-agama yang lain. Ya. Bagaimana Tuhan melalui firman-Nya yang tercatat di dalam Filipi 2 ayat 8, di dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah arti ketaatan di dalam iman kekristenan. Ya. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, pengertian ketaatan itu senantiasa tunduk kepada Tuhan, pada pemerintah, tunduk dan patuh. Jadi arti ketaatan itu adalah patuh, tunduk, menurut perintah. Tapi lebih daripada situ, lebih daripada kata bahasa Indonesia tadi itu, pengertian ketaatan di dalam iman kekristenan kita, taat sampai mati. Itu yang Tuhan sudah beri contoh kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, pagi ini, kita di dalam proses ketaatan kita, saya melihat Bapak dan Ibu yang luar biasa, semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang taat dan setia,
Ya, bangun pagi jam 3, jam 4 mungkin. Kita mulai jam 4:30, kita sudah bangun jam 4. Mungkin ada yang lebih cepat. Ini adalah buah daripada ketaatan kita. Kita menikmati terus hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu membuka hari-hari kita di dalam hadirat Tuhan. Saya melihat bagaimana wajah-wajah yang diberkati Tuhan daripada Bapak dan Ibu yang luar biasa. Ya, ini bukan suatu kebetulan semua. Hari-hari ini, masa-masa Zoom meeting, ini bukan kehendak kita, ini kehendak Tuhan. Zoom meeting ini dipakai Tuhan untuk kita belajar mengenal hati dan isi pikirannya, mendengar. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini ada 3 hal tentang ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu ketaatan yang benar didasarkan kasih kepada Tuhan. Ya. Bagaimana Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak, ya, oleh karena perintah Tuhan. Ya. Padahal kita tahu Tuhan berfirman di dalam Kejadian 15 ayat 5, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Tetapi mengapa Tuhan di dalam firman-Nya ya mengambil atau menyatakan kepada Abraham supaya memberikan anaknya Ishak? Di dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Kalau kita merasakan bagaimana perasaan Abraham ketika Tuhan bersabda demikian, bagaimana responnya? Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan masalah seperti itu? Dalam hal itu, apakah Abraham bersedia dan taat? Jawabannya ya. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan yang benar itu harus didasarkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kita melihat bagaimana Abraham dalam hal ini ya, tidak meragukan ketaatannya. Karena apa? Dasar imannya adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apakah kita mengalami pengalaman pribadi kepada Tuhan? Saya yakin dan saya katakan iya. Itulah sebabnya kenapa kita taat di dalam kehidupan kita, mendengar, sendiri. Di dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Seorang Daud yang betul-betul fokus dan tertuju kepada Tuhan. Ketaatan dengan fokus kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Perlu dengan pergumulan, ya, atau bahkan yang disebut dengan pemuritan, kita dimuridkan. Tapi dengan kita fokus kepada Tuhan, ya, kita bisa buktikan, nyatakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana tentang ketaatan itu, kasih itu yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 yang berkata demikian, Bapak Ibu. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing.
Sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat dan kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama sekali tidak berguna. Kasih kita, ketaatan kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saya sedikit bersaksi kepada kita semua. Tadi kita sebelum ibadah ini bincang-bincang, Bapak Edwin tanya saya, apa profesi Pak Lamsar? Lebih kurang selama 20 tahun, saya seorang auditor, saya seorang, dan masih aktif sampai saat ini. Saya memaknai pekerjaan saya bagaimana selama bertahun-tahun saya berusaha menegakkan sebuah kebenaran, menegakkan sebuah ketaatan di dalam kehidupan. Saya banyak belajar, ya. Dan saya bersyukur dengan profesi yang saya miliki. Saya melihat bahwa betapa pentingnya sebuah ketaatan. Karena ketika hidup kita taat, maka sempurnalah adalah sukacita di dalam kehidupan kita. Kita bersukacita karena akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ya, itu contoh kecil Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil. Dalam hal-hal kecil itu justru akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita banyak belajar bahwa betapa pentingnya sebuah ketaatan. Karena ketika kita taat, maka semua akan teratur. Ya, semua akan berjalan dengan relnya. Bagaimana sebuah pelanggaran terjadi karena kita tidak taat, ya. Pelanggaran apapun itu terjadi, itu karena kita tidak taat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, sangat penting ya, ketaatan. Ketaatan dalam fokus kepada Tuhan. Sebagai ilustrasi juga bagaimana Simon Petrus ketika Tuhan berfirman pada saat dia melihat Simon Petrus tidak mendapatkan apa-apa ketika dia menjala, tapi Tuhan berkata, lemparkanlah jalamu. Tapi Petrus bilang, oleh karena Yesus karena engkau yang menyuruh saya melemparkan itu, saya akan lemparkan. Apa yang menjadi poin daripada ketaatan Simon Petrus di sini? Ya, Simon Petrus melihat dari sisi yang berbeda, ya. Padahal Simon Petrus saat itu mungkin tidak kenal Yesus itu siapa, ya. Tapi dia percaya. Lalu apa yang terjadi? Jalan mereka bahkan sampai koyak, ya, karena ikan yang didapat lebih banyak daripada yang ditampung. Luar biasa Bapak Ibu. Ketaatan dia terhadap perintah Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita maknai sebuah kata ketaatan itu dengan yang pengertian yang sejati yang daripada Tuhan. Ya, kita sudah lakukan, kita sudah buktikan itu dalam kehidupan kita, terus kita semakin taat. Kemudian poin yang ketiga di sini, ketaatan yang benar itu menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Memang buat sebuah kehidupan kita itu di dalam proses-proses untuk mengubah sebuah kebiasaan memang tidak mudah. Untuk melakukan kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru itu tidak mudah di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Maka Tuhan memberi kesempatan kepada kita supaya bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam rohani, ya. Karena tidak mungkin sebuah perubahan itu berlaku dengan cepat atau instan di dalam kehidupan kita. Butuh proses, ya. Sebagaimana seorang bayi yang bertumbuh dulu dari yang kecil, remaja, sampai kepada dewasa, bahkan sampai kepada yang tua. Jadi ada proses pertumbuhan di sana. Jadi kita perlu ketaatan supaya kalau kita mau menjadi karakter kita sama dengan Kristus, kita harus butuh proses, butuh pertumbuhan. Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, di sini ada proses, ya, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak kita atau Tuhan kita melihat kita sebagai anak-anaknya yang bertumbuh, ya, di dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Ya. Tuhan melihat kita. Apakah kita memelihara pertumbuhan itu? Itu pertanyaannya bagi kita semua. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita teruslah taat di hadapan Tuhan. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kepada Tuhan, ya, kita memusatkan pandangan kita kepadanya, maka Tuhan akan mengubah semua persepsi kita, mengubah pola pikir kita, supaya pengertian kita sendiri itu benar di hadapan Tuhan. Ya. Ketika Allah sudah memberikan kita iman, ya, masing-masing kepada kita, sekarang tugas kita adalah menumbuhkannya, ya, supaya karakter kita yang kita punya ini menjadi karakter seperti Kristus, ya, di dalam Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi kita evaluasi terus hidup kita taat di hadapan Tuhan, ya. Kita terus, karena di dalam kehidupan ini kita banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita terus akan evaluasi sampai di mana ketaatan kita terhadap pengikutan kita kepada Tuhan, maka kita akan dimampukannya dalam kehidupan kita, ya, dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan di dalam setiap kelemahan kita. Melalui proses ketaatan kita beribadah, ketaatan kita menjalankan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah arti ketaatan di dalam iman kekristenan kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita lebih taat dan setia lagi. Taat berdasarkan kasih kepada Tuhan, taat yang betul-betul fokus, tertuju kepada Tuhan, dan juga taat yang benar untuk menumbuhkan karakter kita menjadi karakter yang sama seperti Kristus. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya boleh sharingkan kepada kita pagi hari ini. Biarlah ketaatan kita terus sampai kepada akhirnya di mana Tuhan melihat kita bertumbuh menjadi satu karakter dengan Kristus yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup firman Tuhan, biarlah menjadi rema, dan terus Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih jika di pagi hari ini kami telah lebih dalam memahami, masuk kepada hadirat Tuhan. Setelah kami berdoa, menyanyi pujian, menyembah-Mu ya Bapa, bahkan kami dilengkapi, disempurnakan dengan firman-Mu yang luar biasa, isi hati-Mu kepada kami, yang mengajarkan kami tentang arti dan makna sebuah ketaatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Teruslah berkarya Tuhan, teruslah berkarya Roh Kudus dalam setiap kami. Kami rindu terus Tuhan tuntun kami ya Bapa. Tuhan melihat kami semua yang ada di Zoom meeting ini. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang taat dan setia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya di balik ketaatan dan kesetiaan kami ada upah yang besar yang Tuhan beri bagi kami sebagai anak-anak pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semua ini, atas semua waktu ini yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin.